Oke, halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Episode kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang sering ya ditanyakan viewer ya. Ini kan bulan November, sebentar lagi tutup tahun ya. Biasanya kan tutup tahun nanti menjelang tahun depan itu sudah mulai ada mood untuk shopping ya. Jadi untuk lihat-lihat barang-barang baru misalnya, atau barang-barang yang lama itu Anda remajakan gitu loh, peremajaan barang-barang gitu. Ya memang maklum, bisa dimaklumi ya. Ya, siapa yang nggak mau menikmati sesuatu yang baru di tahun baru, ya kan? Nah, kita langsung aja ya, pertanyaannya itu begini. Manakah yang lebih baik, lebih bagus, lebih cocok, lebih apa? Premium alloy dibanding dengan karbon entry level. Ya. Premium alloy atau karbon entry level. Oke. Nah, kita lihat dulu statement ini. Premium alloy. Premium alloy itu berarti alloy yang dibuat oleh branded ya, semacam misalnya Giant TCR alloy. Terus track Emonda atau track apa alloy, serinya dia itu AL, kalau di track itu AL. Terus specialized alloy banyak ya, specialized banyak alloy. Cannondale CAD CAD itu ya, sekarang mungkin sudah tidak ada CAD 13 ya, CAD Optimo ya, tapi yaitu dia berhenti di CAD 13 kalau nggak salah. Terus apalagi BMC Team Machine Alloy ALR, itu yang saya pakai di event ini TJX ya. Ini yang saya pakai seragamnya. Kemudian saya memakai BMC Alloy ALR warna merah waktu itu, alloy tapi branded BMC ALR alloy ya. Oke. Jadi kalau misalnya Anda bicara tentang premium alloy, itu sudah pasti branded, entah itu dari Trek, BMC, Giant, Cannondale, Specialized ya. Terus Orbea juga punya Avant, Orbea Avant. Masih banyak lagi sebetulnya yang mungkin saya lupa nyebut ya, masih banyak. Cervelo, Pinarello tidak punya seri alloy, mungkin mereka mainnya di kelas-kelas premium, yang super premium karbon, hanya karbon. Dibanding dengan carbon frame yang entry. Nah, kalau misalnya carbon frame entry, saya jadi bingung. Karena terlalu banyak model-model karbon di pasaran ya, mulai dari karbonnya dari Java, United ya, apalah misalnya Shadow, waktu itu juga ada karbon. Terus macam-macam ya, Stratos. Saya nggak bisa bilang bahwa Stratos itu entry juga, karena Stratos yang karbon itu juga harganya nggak murah. Moso karbon. Terus Strummer ada karbon tapi gravel bukan road.
macam-macam ya. Juga yang merek XXX itu yang banyak karbon China yang wah terlalu banyak di pasaran ya, terlalu banyak. Nah, pilih mana ya, karena nanti level price-nya itu sama gitu loh. Level price-nya itu di level yang sama, cuma materialnya beda. Ya. Alloy premium misalnya kisaran antara 15 sampai 25. Carbon entry ya segituan, ya. Saya pernah membuat Java Voco itu videonya itu ya hampir tembus 20-an, ya hampir tembus. Terus apalagi? Karbon-karbon yang mana lagi? Ya memang ada karbon yang di bawahnya itu. Masih ada. Nah, disinilah nanti Anda akan bertanya-tanya, kok bisa ya ada karbon yang di bawah itu? Ya itu. Ya. Nah, di sini saya kepingin langsung aja menjawab ya, karena saya tahu, saya sudah merasakan hebatnya premium alloy. Sekali lagi, hebatnya kualitas dari premium alloy tapi premium branded itu. Ya. Giant Content aja yang harganya kisaran 24, 26, Content 1 ya, Content seri 1 ya. Itu aja luar biasa bagusnya. Kualitasnya bagus dan right feel semuanya itu Giant Content. Jadi Content itu bisa semi gravel juga bisa gitu. Kalau Giant Revolt kan full itu ya, full off-road bisa. Gravel off-road begitu. Ya, bagus. Luar biasa bagusnya. Tapi kalau misalnya karbon yang entry, yang saya pernah coba dan saya pernah pakai itu hanya shadow, ya. Shadow itu. Yang benar-benar saya merasa, wah ini karbon entry dengan harga segitu loh, grup setnya sudah karbon semuanya. Ya. Nah, saya langsung aja beri jawaban pasti ya. Kalau misalnya Anda sudah ada nih, dananya sudah ada sekian misalnya, sekian, Anda sudah mengumpulkan uang loh, artinya Anda tidak ngutang atau tidak nyicil atau tidak apa-apa. Misalnya tidak hutang lah. Jadi Anda sudah punya uang yang tersedia, sudah ada dananya, sudah ada. Ya. Dan Anda bukan orang yang suka menanggung resiko, ya ambil aja premium alloy. Ya. Karena itu akan memberi Anda ketenangan dalam Anda membeli terus memakai jangka panjang. Ya. Anda bingung misalnya, masuk aja kalau misalnya ambil aja alloynya yang merek Marin itu. Aduh, sudah luar biasa itu. Marin. Road bike itu juga ada. Ya. Bingung lagi? Coba cari trek. Trek masih banyak. Ya, trek Emonda, ALR. Ya, agak sedikit mahal memang ya. Frame-nya aja mungkin pasti di atas, harganya pasti di atas 15 juta. Frame-nya only loh ya. Baru ya, bahkan bisa tembus 18 ya. Wah. Saya pernah punya trek ALR Emonda itu, saya belinya ya sekitar waktu itu ya 16 jutaan lah, segituan. Tapi luar biasa, ringan, super ringan untuk alloy ya, dan ride feel-nya itu nggak kalah dengan karbon, nggak kalah. Yang saya punya BMC ALR itu full bike-nya kalau nggak salah sekitar kisaran 30 jutaan itu waktu baru 105 loh. Tapi aduh, geometrinya udah nggak terkalahkan lah. Ya, bahkan waktu itu saya akan membuat video review tentang BMC ya.
awas, hati-hati karbon. Ini sainganmu terberat. BMC ALR itu. Kalau Anda bisa dapatkan bekas, syukurlah. Karena jarang sekali yang punya aja loh segelintir. Ya, BMC Alloy ALR ini. CAD mungkin lebih umum. Cannondale CAD 13 itu. CAD 12, CAD 10, 12, 13 ini lebih umum. Boleh, silakan. Kalau Anda bisa dapat bekas boleh, karena CAD 13 itu ringan, ya. Ya, walaupun right feel-nya itu agak sedikit kasar begitu ya. Agak sedikit getaran-getarannya itu pasti ada, ya. Tapi kalau misalnya Anda orientasinya kepingin ke road performance, ya ini CAD M-Honda LR, ya. Yaitu Anda kalau misalnya ingin right feel, ya geometri yang enak, itu endurance oriented, ya BMC ALR, misalnya Orbea, Avant, seperti itu. Nah, bagaimana dengan karbon? Nah, karbon ini sulit untuk saya bandingkan ya, karena saya belum pernah mencoba semuanya. Ya, nggak mungkin saya bisa mencoba semuanya. Java aja saya belum pernah nyoba. Saya bisa mereview sesuai dengan kulitnya aja, tapi dalemannya saya belum. Right quality-nya seperti apa saya belum tahu. Tapi saya ada beberapa teman yang punya Java dan mereka sih masih oke aja, ya masih oke, nggak masalah. Tapi istilahnya begini, loh dengan uang yang sama loh, ya kenapa misalnya kecuali kalau misalnya Anda mempunyai kepingin karbon, karena kalau misalnya karbon itu kan sesama teman kan pasti seperti ada pressure ya. Opo sepedamu nggak karbon gitu. Nah itu biasanya sih gitu. Tapi ngapain Anda apa itu insecure dengan karbon atau enggak ya? Ngapain? Ya yang penting Anda bisa sepedaan, Anda bisa mencapai dari poin A to B, dan Anda puas karena apa itu ride-nya itu enak gitu, dipakai itu enak, size-nya cocok dan sebagainya. Kalau misalnya Anda merasa bahwa sepeda itu tidak cocok atau sepeda itu kok tidak enak, ya cek mungkin bukan sepedanya yang tidak enak, tapi geometrinya salah atau fittingnya belum benar begitu. Ya. Jadi bagaimana? Premium alloy atau carbon entry, carbon China carbon, ya. Kalau saya pribadi loh, karena saya lebih mementingkan jangka panjang saya bisa sepedaan terus gitu loh, tanpa downtime ya, isinya downtime. Saya akan pilih premium alloy. Downtime itu artinya apa? Downtime itu artinya apa? Downtime itu artinya bahwa karbonnya itu nanti ada sesuatu di tengah-tengah jalan. Sesuatu itu apa? Ya banyak, karena karbon itu kan itu ya, satu itu brittle ya. Brittle itu artinya gampang retak, gampang pecah kalau terkena apa-apa. Ya. Walaupun sebetulnya itu hanya takut-takutan aja sebetulnya. Tapi kalau karbon itu bukan dari branded yang premium, artinya yang mid low atau low end, itu fabrikasinya itu quality controlnya itu kurang ketat begitu. Misalnya BB yang nggak cocok, misalnya BB yang agak miring dikit gitu, ya. Ya saya heran juga banyak orang yang beli branded tapi palsu, seperti Pinarello Dogma palsu gitu loh. Berani sekali. Terus sepedanya itu menceng-menceng semua gitu. Ya. Nah, itu kan kekonyolan yang pada konsumen yang buta pokoknya karbon. Padahal dengan uang yang misalnya mereka berani sekali
mengeluarkan 50 juta untuk fake dogma ya, dogma palsu. Padahal dengan uang segitu loh Anda bisa dapat premium branded alloy yang mewah luar biasa. Sisanya Anda tinggal pakai untuk ikut touring-touring dan sebagainya. Ya, oke. Jadi daripada Anda buang-buang waktu terus dihantui oleh hal-hal yang tidak pasti tentang karbon yang sangat low entry itu, ya sangat low entry. Mendingan Anda investasikan ke alloy yang premium tadi, karena alloy yang premium tadi itu sudah buatannya itu pabrik itu branded, sudah dijamin, dan geometrinya itu pasti sudah enak sekali. Ya, kedengarannya memang loh kok mahal tapi kok masih alloy loh. Alloy atau karbon itu kan hanya material ya. Apakah karbon itu mempunyai status yang lebih tinggi dari premium alloy? Ya enggak. Ya, percayalah Anda di jalan pun orangnya juga enggak tahu. Tidak bisa secara jauh di mata itu bisa, oh itu karbon itu, oh itu alloy. Ya, kadang saya melihat bahwa sepedanya, oh itu sepeda bagus itu, ternyata alloy, ya itu loh. Tapi ada yang sepeda karbon pun yang misalnya nggak bisa tampak bagus ya, karena apa ya itu ada faktor-faktor yang istilahnya apa itu ya, karbon merek apa ya, dari mana, siapa yang buat ya gitu loh ya seperti itu. Jadi daripada Anda berada di hal-hal yang meragukan, tidak yakin, tidak pasti dan sebagainya ya, untuk menghemat waktu ya ambil yang pasti-pasti saja. Karena sebetulnya harga premium alloy pun sekarang ya sudah tidak begitu tinggi ya, banyak yang didiskon lagi ya. Karena model 2026 nanti belum ada yang datang juga, karena sepertinya masih lama ya. Karena ya distributor pun ya masih ketakutan ya dengan situasi pasar yang seperti ini, yang sepi sekali begitu. Jadi kalau misalnya di pasar ada premium alloy yang masih misalnya brand new tapi harganya sudah dipotong hingga tinggal sekian gitu, wah itu sangat worth it sekali untuk didapat ya, sangat worth it sekali. Ya, Anda dapat kepastian right feel-nya itu jelas begitu, ya jelas. Ya, jadi Anda misalnya melihat di websitenya itu tulisan deskripsinya itu ada. Ya, setiap kali Anda browsing itu Anda diyakinkan oleh kata-kata deskripsinya itu. Dari mana deskripsinya? Ya karena deskripsi tersebut ada dari testing. Yaitu dari testing, sudah diuji coba duluan bahwa ini akan memberikan Anda right feel yang seperti ini, seperti ini, yaitu Specialized ya juga banyak ya, yang Specialized ALS misalnya. Specialized ALS itu barang bagus ya, ALS seri apapun ya, ada ALS race, terus ada ALS com, ada ALS apa itu. Ya itu worthy, artinya itu layak ya. Track hanya ada satu AL, jenis satu AL, track M Honda, Domane AL ya. Itu sepeda-sepeda yang bagus lah istilahnya, itu layak ya. Dibanding dengan misalnya tadi kalau Anda karbon tapi manufakturnya siapa ini ya, kok gak meyakinkan begini.
Nah, itu ya. Karena kalau misalnya Anda membeli karbon dengan spek yang harga segitu, tentunya itu bukan untuk performa, itu masih tidak layak untuk performa ya. Tapi ya untuk jarak jauh mungkin ya, untuk endurance sih oke lah ya. Itu. Dan begitulah ya. Untuk menikmati baik premium alloy atau carbon entry ya, tentunya Anda tidak memakai sepeda itu untuk balapan ya, bukan ya. Tapi untuk Grand Fondo ya, untuk Century Ride ya, untuk endurance ride, itu baru Anda bisa enjoy ya. Nah, karena peruntukannya itu untuk jarak-jarak yang di atas 100 kilo, 150, 200, 300, ya jelas saya akan memilih geometri yang pasti ya daripada karbon, tapi geometrinya tanda tanya. Ya, tahukah Anda trail itu aja loh, trail itu geometrinya tanda tanya. Saya mau cari info tentang MTB trail itu loh, ndak ada. Ya, ciri khasnya apa itu ndak ada. Jadi saya harus naik dulu baru saya naik. Oh, ini rasanya seperti ini. Tapi kalau misalnya MTB Scott kan pasti, walaupun itu alloy frame, tapi sudah ditulis deskripsinya bahwa Scott ini karakternya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh, jelas ya. Ya. Jadi mana yang kamu pilih? Kamu pilih yang jelas atau yang samar-samar, yang tidak jelas, yang tidak pasti? Yaitu ya. Ya, hati-hati. Jadi kalau misalnya saya mencoba tadi browsing di websitenya Moso aja, saya baca apa ini kok gak jelas sama sekali. Moso bisa punya banyak seri 73, 700, 710, 720, 730, 740. Tapi deskripsinya semua buis. Jadi mereka bisa buat, nampaknya mereka ndak riset dulu atau ndak dinaiki dulu untuk ride fee-nya gimana. Pokoknya aku buat untuk pasar. Dan karena harganya murah ya sudah, pasar beli ya sudah laris. Memang musuh itu memang laris memangnya. Ya. Karena sudah alloy, tapi entry level banget harganya. Ya. Saya sih penasaran tapi nggak ada size L. Di pasaran tidak ada size L. Ya itu, padahal ada viewer yang suruh saya nyoba Moso dan kok gak pakai Moso, cobaan ya itu ya. Nah, kalau strummer yang karbon yang itu, strummer yang gravel bike itu saya sudah pernah nyoba, itu oke. Sangat oke ya, dengan harga yang di bawah 10 juta, hanya 8 juta untuk sudah dapat carbon frame, luar biasa ya. Oke, jadi mungkin nanti saya akan sertakan cuplikan-cuplikan sedikit ya tentang itu premium alloy yang menurut saya memang layak Anda miliki kalau memang Anda ada rencana di tahun 2026 nanti ingin punya begitu ya. Ingin punya sebagai upgrade kayak atau sebagai second bike untuk cadangan karena sayang dengan karbonnya yang branded, yang mahal atau apapun lah ya, apapun gitu. Dan bukan berarti saya ndak suka yang karbon yang low end atau entry level atau tidak, karena untuk mereview barang-barang tersebut itu butuh waktu lama, dan kebetulan saya hanya pernah menikmati Shadow, dan waktu itu saya buat videonya beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Itu laris sekali Shadow-nya itu laris sekali ya, banyak orang yang beli Shadow ya. Jadi itu saja, karena memang karbon itu ya tidak murah ya. Walaupun sekarang banyak yang murah sebetulnya, trickle down teknologi ya gitu. Tapi tetap aja ya, jatuhkan pilihannya Anda ke premium alloy
yang branded itu. Anda tidak akan rugi jangka panjangnya. Sangat amat tidak akan rugi. Oke. Buktinya saya menyelesaikan TGX ini dengan BMC ALR dengan luar biasa. Badan saya itu kayak fresh begitu. Ya karena geometrinya membantu. Geometri endurance-nya BMC ALR itu sudah Anda bisa rasakan pada waktu Anda bokongnya di saddle, nancap di saddle. Oh, tinggal Anda pancal dan enjoy. Oke, semoga menjawab ya. Mungkin bisa menyenangkan hati beberapa, tapi tidak enakan hati beberapa. Ya memang ya begitulah adanya. Kita tidak bisa, saya tidak mungkin bisa menyenangkan banyak pihak ya. Tapi saya akan mengatakan secara jujur dan apa adanya yang pernah saya rasakan dan pernah saya alami dari pengalaman ya. Sekian. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.